Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Hadratil kiram, para alim, para ustadz, para kiai, para pengurus masjid yang kami muliakan, yang kami hormati, seluruh jamaah, para mustami yang berada di rumah-rumah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi subuh ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam salat subuh berjamaah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar. Banyak orang ketemu subuh tapi tidak banyak yang memanfaatkan, menggunakan untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, utamanya dalam salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita hadir di masjid, dan tentu nikmat tersendiri juga bisa bertahan untuk taklim rutin ba'da subuh. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali taklim ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kita semua dan utamanya saudara-saudara kita yang menjadi korban daripada bencana di Sumatera dan di Aceh. Semoga mereka yang meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, dan yang masih selamat diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan kita semua bisa mengambil hikmah, bisa merefleksi dari musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Dalam agama kita, dalam Islam, kita meyakini bahwa bencana itu merupakan qada. Qada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu qada? Qada itu ketetapan Allah yang manusia tidak diberi pilihan. Yang manusia itu tak bisa mengelak, dipaksa manusia menerima itu. Itu namanya qada. Termasuk dalam musibah ini merupakan qada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara kita di sana.
3 provinsi yang terdampak, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Karena itu tentu kita ikut berduka dan tentu kita menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Apakah mereka muslim ataupun non-muslim. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan refleksi untuk kita mengambil hikmah daripada musibah itu dan kita bisa mengambil pelajaran daripada setiap musibah yang menimpa. Apakah langsung menimpa kita ataupun menimpa kepada saudara-saudara kita. Dilaporkan bahwa ada 776 lebih data. Mungkin datanya akan terus berubah. Korban yang meninggal dunia 564 lebih hilang masih dalam pencarian. Ini data yang terhimpun dari setiap provinsinya dan kemudian daerah-daerah yang terdampak, kota kabupatennya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuplikan video. Kita mendengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggal dunia karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan, longsor, itu termasuk kategori mati syahid. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa syuhada itu ada 5. Asy-syuhada'u khamsun. Al-mat'un wal mabtun wal gharik wa sahibul hadm wa syahidun fi sabilillah. Orang yang mati karena ta'un, karena wabah seperti Covid kemarin, kemudian penyakit perut, karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan, dan tentu orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang satunya disebutkan ada 7. Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah itu ada 7. Karena wabah ta'un juga syahid, tenggelam juga syahid, radang selaput dada juga syahid, sakit perut, orang mati karena kebakaran, mati karena tertimban reruntuhan, dan wanita yang melahirkan juga termasuk kategori syahid. Penjelasan tentang syahid, Imam Nawawi menjelaskan bahwa mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama adalah syahid dunia akhirat, yaitu mereka yang berperang di jalan Allah, berhadapan dengan musuh, orang-orang kafir. Tujuannya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Seperti di masa Rasulullah, para sahabat-sahabat sesudahnya, kita baca dalam sejarah ada banyak peperangan
Mereka adalah tergolong mati syahid dunia akhirat. Yang kedua adalah syahid dunia saja tanpa akhirat. Mereka yang mati terbunuh di medan perang tapi niatnya salah. Bukan karena Allah. Terbunuh juga di medan perang tapi karena niatnya salah. Misalnya karena ingin disebut pahlawan atau karena ingin sesuatu selain daripada Allah. Tampak di mata manusia dia gugur di medan perang. Syahid dunia. Dan yang ketiga adalah syahid akhirat. Dia tidak terbunuh di medan perang, tetapi Allah mengangkatnya dia sebagai syahid. Nah, korban tenggelam, tanah longsor, dan seterusnya tadi termasuk dalam syahid akhirat. Mudah-mudahan mereka digolongkan oleh Allah SWT sebagai syahid akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dampak lainnya selain yang meninggal dunia, ada dilaporkan ada 10.000 lebih rumah rusak, tempat ibadah 185 lebih. Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, bayangkan bahwa biasa mereka bersujud di masjid, di mushola itu, masjid dan mushola itu sekarang mesti harus hilang, rusak, dan mereka yang mau bersujud bisa jadi mereka berkurang. Sekolah juga begitu. Tempat mereka anak-anak di sana mengenyam pendidikan, sekolah maupun madrasah juga rusak. Jembatan putus, ada hampir 300 jembatan dilaporkan juga putus. Artinya mereka hidup terisolir untuk mencari apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, bagaimana sikap kita? Allah mengajarkan kepada kita bagaimana penerimaannya terhadap qada. Yang pertama adalah sabar dan tawakal. Allah tidak tanya nanti kepada hambanya tentang qada. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah apa yang kita diberi pilihan. Yang Allah kepada kita beri pilihan-pilihan untuk melakukannya, itulah yang ditanya. Sementara yang Allah paksakan kepada kita yang berupa qada, Allah tak tanya. Seperti misalnya kita lahir laki-laki. Allah tak tanya kenapa kamu lahir laki-laki. Begitu juga. Allah tak akan bertanya kenapa kamu terkena musibah. Tapi nanti yang mungkin ditanya adalah sikap kamu setelah mendapat musibah itu apa? Sikap kita terhadap musibah yang menimpa terhadap saudara-saudara kita itu apa? Itu yang akan ditanya oleh Allah. Karenanya tuntunan agama kita adalah bersabar dan tawakal, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Bahkan harus dikedepankan husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muhasabah, introspeksi. Menyadari bahwa bencana itu mungkin berupa peringatan. Peringatan dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Dan di sini kita juga akan diuji, gitu ya.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang muslim itu ketika menghadapi musibah yakin bahwa segala sesuatu itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, hai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Lebih mendalam lagi, lebih rinci lagi, bagaimana pandangan syariat, pandangan agama kita terhadap musibah atau bencana itu? Yang pertama, agama mengajarkan bahwa musibah itu bisa jadi sebagai ujian. Ujian untuk apa? Ujian naik kelas. Allah ingin mengangkat derajat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa musibah, berupa bencana, maka sabarlah dia, Allah mengangkat derajatnya. Ibaratnya adalah orang yang sedang mau naik kelas. Ya. Tidak dibiarkan hambanya itu mengatakan beriman kepada Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hambanya ketika mengatakan beriman kepada Allah tak dibiarkan begitu saja, tetapi pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan musibah itu, diantaranya adalah di sana ada hikmah menghapus dosa. Bagaimana refleksi kita? Allah sedang menguji kita, ujian rasa syukur dan kepedulian. Syukur terhadap nikmat kita. Bagi kita, kadang-kadang orang banyak lulus dari ujian berat berupa musibah, sabar, tapi tidak banyak lulus ujian berat dengan nikmat. Allah berikan kepada kita ujian berupa kenikmatan. Allah berikan ujian kepada saudara-saudara kita berupa musibah. Mereka lulus dari ujian, kita belum tentu. Karena ujian kita adalah berupa nikmat. Jadi sekali lagi, keamanan, ketenangan itu nikmat sekaligus ujian. Apa sikap kita terhadap nikmat itu? Bersyukurkah kita dengan nikmat itu untuk sesuai dengan apa yang menjadi maunya Allah si pemberi nikmat, atau justru kita tak lulus dari itu? Mereka hari ini mungkin untuk sholat subuh seperti kita susah, karena masjidnya lagi rusak. Kita kondisi aman, masjid kondisinya sejuk seperti ini gitu. Lalu kemudian kita tidak mensyukurinya untuk kemudian memakmurkannya. Ini ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
diberi masjid yang megah, yang indah, yang enak gitu, tapi tidak disyukuri untuk memakmurkan. Sementara mereka harus berusaha lagi untuk memperbaiki masjidnya lagi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, refleksi bagi kita adalah ini ladang amal, ujian solidaritas kita. Setelah kita mengetahui bahwa di sana saudara-saudara kita mendapatkan musibah, apa sikap kita? Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal jasadil wahid. Mukmin itu adalah perumpamaannya bagaikan satu tubuh. Kalau satu tubuh berarti ada satu bagian tubuh kita yang tertusuk. Pasti seluruh tubuh akan merasakan hal itu. Hari ini bagian tubuh kita sedang kena musibah. Ujian solidaritas kita. Bagaimana kepedulian kita? Dan yang ketiga, ini alarm pengingat kepada kita. Hari ini giliran mereka, besok bisa jadi giliran kita. Dan musibah itu bisa kapan saja terjadi. Jangan merasa aman karena kita rajin ke masjid. Sementara di sekitar kita, di lingkungan kita banyak maksiat. Dan kemudian kita diam. Seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa Rasulullah memberikan perumpamaan sebuah masyarakat itu seperti serombongan orang yang menaiki kapal. Kapal biasanya ada yang di dek atas, ada di dek bawah. Jangan bayangkan kapalnya seperti kapal zaman sekarang, semua fasilitas ada di dalam kapal. Bayangkan dulu kapalnya kapal yang zaman-zaman dulu. Orang yang berada di bawah saat membutuhkan air, dia harus repot lagi naik ke atas untuk cari air. Ambil air laut, ambil timba, pakai tali dilempar, ambil air. Repot bagi dia. Terus dia bilang apa? Kenapa tidak dilobangin aja nih dinding kapal ini? Mudah kita dapat air. Karena di samping ini kan air nih, supaya tidak repot-repot lagi naik. Dilubangin lah dinding kapal oleh orang yang berada di dek bawah, entah pakai apa. Kalau kemudian orang-orang yang berada di dalam kapal itu, di dek atas maupun yang berada di dek bawah, membiarkan orang yang melubangi dinding kapal itu, maka yang akan mendapatkan akibatnya banjir, tenggelam, bukan hanya pelakunya yang berada di dek bawah tadi, tapi juga semua penumpang kapal akan tenggelam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah SWT menurunkan musibah, maka bukan hanya menimpa kepada golongan orang tertentu saja, tapi bisa seluruhnya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, musibah itu juga bisa sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT, sebagai peringatan atau teguran supaya kembali. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa ahadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadarra'un. Kami tidak mengutus seorang nabi pun di satu negeri lalu penduduknya itu mendustakan nabi itu
melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Allah ingin mendengarkan rintihan dia, rengean dia kepada Allah. Dan itu sebenarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa refleksinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau kita analogikan kepada seorang orang tua yang menyelamatkan anaknya gitu. Ketika anaknya itu berada di pinggir jurang, lagi bermain di pinggir jurang, dan orang tuanya itu membiarkan, maka itu bentuk kedoliman. Orang tua sudah tahu anaknya bermain-main di pinggir jurang, dibiarin. Tapi tidak demikian ketika ada orang tua yang sayang dengan anaknya, tahu anaknya sedang bermain-main di pinggir jurang, pasti dia akan berusaha untuk memegang anaknya, menyelamatkan anaknya untuk menarik, menjauhi jurang. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, maka Allah berikan peringatan, alarm. Itu artinya bentuk sayang Allah kepada hambanya. Hukuman terberat hadirin ya'makumullah adalah bukan bencana, bukan musibah. Tapi hukuman terberatnya itu adalah istidraj, pembiaran. Ketika ada hamba-hambanya ini melakukan kemaksiatan terus kemudian dibiarkan begitu aja oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukuman terberat sebenarnya. Kalau enggak ditegur, kalau enggak diingatkan, itu hukuman. Nah, ini refleksi bagi kita, pelajaran bagi kita. Kalau kemudian kita melihat ada orang melakukan perbuatan maksiat, kok ya masih lancar-lancar saja, aman-aman saja, jangan-jangan itu istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ketika Allah menegur, memberikan peringatan, itu artinya Allah sayang. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mohon izin, kalau saya Pak gitu, ketika misalnya ada sakit itu, langsung saya introspeksi. Astagfirullah. Ada apa nih gitu ya? Adakah maksiat yang dilanggar ini gitu? Langsung istighfar. Langsung melihat dosa apa ini gitu. Kenapa? Kita introspeksi gitu. Apakah ini juga teguran, peringatan dari Allah? Ada sesuatu yang Allah ingatkan buat kita. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang ketiga, muhasabah itu musibah itu untuk muhasabah. Laporan dari Walhi periode dari 2016 sampai dengan 2025 ini ada 1,4 juta hektar hilang di sana. Yang itu mungkin menjadi ketahanan daripada cuaca yang ekstrim. Kan memang cuacanya di sana itu lagi ekstrim gitu. Badai, kemudian hujan juga deras dalam waktu yang lama, gelombang juga tinggi gitu di laut tropis itu. Dulu mungkin masih kuat,
pertahanannya. Tapi ketika dalam sepanjang kurun waktu dari 2016, ini laporan Walhi, sampai dengan 2025 ini ada angka 1,4 juta hektar hutannya hilang. Bisa kemudian itu menjadi muhasabah bagi kita. Dengan musibah itu untuk kita muhasabah. Karena laporannya ada deforestasi gitu ya, yang masif. Ada 631 izin perusahaan untuk beroperasi di sana. Mulai dari sejak itu pembukaan lahan di area hulu yang seharusnya menjadi resapan air gitu untuk menahan banjir itu sudah habis hilang. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa terjadi? Banyak hal. Nah, ada orang-orang yang serakah untuk eksploitasi, untuk keuntungan, kemudian tidak memikirkan keberlanjutan dan keselamatan rakyat. Begitu juga kebijakan, tidak memperhatikan pengawasan amdalnya gitu. Ya. Kemudian illegal logging dan juga bagaimana konversi hutan menjadi perkebunan sawit. Laporannya mereka begitu kan. Nah, ini semuanya menjadi muhasabah bagi kita. Oleh karena itu maka dalam pandangan Islam, alam itu adalah amanah. Hutan, gunung, laut, dataran ini semuanya adalah amanah dari Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dirusak. Sumber daya alam itu dikelola dengan baik, perhatikan dampaknya pada saat sebelum mengelola. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya Islam mengajarkan la dharara wa la tirar. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang bisa membahayakan. Dilakukan analisis. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah mengingatkan jauh-jauh bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tidak lain disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, Allah berikan hal itu supaya merasakan terhadap sebagian daripada apa yang telah dilakukannya itu. Supaya apa? Ujungnya la'allahum yarji'un, agar manusia kembali. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kerusakan atau musibah yang terjadi di muka bumi ini ada kaitannya, yaitu dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu menjadi muhasabah, ya, menjadi introspeksi bagi siapa? Bagi penguasa ketika memberikan izin untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi atau apalah aktivitas di daerah-daerah hutan itu. Kenapa dalam sistem Islam air, hutan, tambang itu kepemilikan umum? Kata Rasulullah, al-muslimuna syuraka'u fi thalas, al-ma wal kala wan nar. Kaum muslimin atau rakyat itu berserikat di dalam 3 hal. Artinya itu menjadi milik umum, menjadi milik rakyat. Apa saja itu? Air. Ya, air itu ya sungai, danau, laut, semuanya itu milik umum. Siapapun boleh, dan yang mengelola adalah negara.
wal kala, hutan, padang rumput, dan segala macamnya itu menjadi milik umum juga, yang di situ negara yang punya wewenang untuk mengelola, untuk dikembalikan kepada rakyat. Begitu juga tambang, segala macam tambang, batu bara, gas, minyak, emas, nikel, dan seterusnya, itu juga bagian daripada harta milik umum, milik rakyat, yang negara mengelolanya untuk kemakmuran bagi rakyatnya. Karena itu maka negara harus adil dalam mengelola ini untuk dikembalikan kepada rakyat. Tidak boleh diberikan kepada segelintir orang. Ya, segelintir orang diberi izin untuk mengelola, ya, setelah itu kemudian pengawasannya tidak dilakukan sedemikian rupa, begitu, akhirnya menyebabkan ketidakadilan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena nantinya pemimpin itu akan ditanya, penguasa itu akan ditanya. Ditanya apa? Ditanya tentang kepemimpinannya, bagaimana memimpin. Tentu hal ini adalah penguasa atau kepemimpinan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, karena pelaksanaan hal itu adalah tentu bukan hanya 1-2 bulan atau 1 tahun terakhir ini, tetapi sudah mulai berlangsung dari beberapa tahun yang lalu tentunya. Nah, hadirin jamaah yang terakhir adalah bahwa muhasabah kita hubungannya dengan harta, bahwa rumah, mobil, perhiasan bisa musnah dalam hitungan menit. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita, karena kita tidak bersyukur, bagi Allah mudah, dalam waktu sekejap bisa habis. Itu pelajaran musibah bagi kita. Yang kedua adalah muhasabah dengan alam. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, manusia itu adalah khalifah fil ardi, pengganti Allah di muka bumi untuk mengelola bumi ini untuk kebaikan. Maka banjir itu bukan salah banjirnya, bukan salah hujan. Hujan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Hujan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hujan menjadi banjir itu karena alamnya yang dirusak. Gitu ya. Karena ulah tangan manusia itu. Muhasabah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan merasa aman karena rumah kita di dataran tinggi gitu. Jauh misalnya dari pinggir pantai atau pinggir laut, tapi bisa jadi Allah akan beri musibah yang lain, ya, kalau kemudian kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Afa amina ahlul qura yatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Ya, musibah bisa datang di mana-mana. Ya, hari ini mungkin saudara kita yang berada di Sumatera, di Aceh yang mendapatkan musibah, tapi bisa jadi musibah itu juga turun di mana saja. Ya, di mana saja. Oleh karena itu maka terakhir, andaikan subuh ini misalnya, subuh pagi ini, musibah itu menimpa kita di sini, muhasabahnya adalah sudah siapkah kita? Misalnya apa yang menimpa terhadap saudara kita yang berada di sana, menimpa kita subuh ini di sini, siapkah kita dengan hal itu? Oleh karena itu maka semuanya bagi kita, bagi kaum muslimin itu adalah menjadi pelajaran, menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita untuk terus kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa saja sewaktu-waktu musibah itu datang. Yang terakhir sekali musibah itu bisa saja datang secara pribadi.
Kalau hari ini musibah itu datang kepada seluruh sekelompok orang gitu ya di satu daerah, tapi musibah itu juga datang kepada orang per orang dalam bentuk yang lain. Demikian mungkin bahasan kita pagi ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari setiap musibah yang terjadi. Demikian sebelum saya akhiri, kalau ada yang ingin dikonfirmasi atau yang ingin didiskusikan sambil menunggu waktu syuruk. Waktu syuruk pukul berapa, Pak? 5:03, berarti berapa menit lagi? Tafadhol, bagi yang ingin menyampaikan tambahan informasi atau ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baru-baru saja, sebetulnya kejadiannya sudah mulai zaman dulu sudah ada. Kemudian kita di dalam pemerintahan kita ini selalu memperbaiki terus, mengevaluasi. Nah, yang ingin saya sampaikan bagaimana peran dari Departemen Agama di dalam kabinet itu sendiri memperingati atau menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran, apa yang sudah disampaikan Alkitab yang lain mungkin di dalam tugas fungsinya Departemen Agama ini, supaya sektor-sektor lain itu bisa mengintrospeksi apapun aturan yang sudah mereka bikin. Karena kita sadarkan sekali bahwa kerusakan di muka bumi ini ulahnya tangan manusia itu sendiri, dan itu sudah diingatkan oleh Allah sendiri. Nah, karena kasih sayang Allah lah. Nah, sekarang bagaimana merefleksikan supaya bisa semuanya ini kita betul-betul dengan adanya musibah ini mungkin bisa melihat lagi aturan yang sudah kita buat. Aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sektor lain ini diingatkan oleh departemen yang saya buat. Karena sepengetahuan saya di seluruh dunia ini, di negara-negara lain hanya Indonesia yang punya Departemen Agama. Jadi apa fungsi ini? Nah, mungkin ini kesempatan kita bagaimana menyampaikan Al-Quran itu bahwa itu sudah diperingati oleh Allah Maha Pencipta. Jadi kira-kira begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang berat yang harus saya komentari gitu. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan antara sebuah negara yang menjadikan akidah Islam, syariat Islam sebagai pondasinya dalam bernegara dengan yang bukan. Sebuah negara yang menjadikan akidah Islam, syariat Islam sebagai pondasi dalam bernegara, bahasa kerennya adalah sebagai ideologi negaranya gitu, maka seluruh kebijakan, seluruh peraturan perundang-undangan akan digali dari akidah Islam, akan bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi manakala tidak demikian, ya, bukan berdiri di atas akidah Islam dan tidak menstandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah yang terjadi apa? Pengkaplingan. Panjenengan barusan menyampaikan bahwa di dunia ini yang ada Kementerian Agama atau Departemen Agamanya itu cuma Indonesia. Kata guru kami, itulah
bukti nyata bahwa negeri ini sekuler. Artinya apa? Memisahkan urusan agama ini dari urusan negara. Agama dikapling di situ. Urusan apa? Urusan ibadah, urusan pernikahan, urusan haji, urusan zakat, ya di situ. Tapi urusan yang lain tidak usah ada agama. Bagaimana di satu bagian gitu mau mengintervensi ke bagian yang lain? Karena udah dikapling-kapling. Sekarang yang menjadi fokus mereka adalah bagaimana membina pluralitas ini, pluralisme. Kemudian moderasi beragama gitu ya. Termasuk yang terakhir adalah Natal bersama misalnya. Walaupun yang dimaksud oleh Pak Menteri itu adalah Pak Kiai kita itu, yang dimaksud adalah antara yang Katolik dan yang Protestan, maksudnya Natal bersamanya itu ya. Apa peran itu terhadap bidang-bidang yang lain, kementerian yang lain? Saya tak melihat gitu. Apakah kemudian ada mekanisme aturan yang boleh kemudian ke kementerian yang lain misalnya? Apakah saya belum melihat itu gitu. Ya, mudah-mudahan ke depannya memang dari musibah ini harapannya adalah bagaimana semuanya kemudian melakukan muhasabah, introspeksi terhadap termasuk kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh penguasa sebelumnya misalnya gitu ya. Mungkin itu Pak Ki. Relatif datar komentar saya gitu. Mungkin ada yang para jamaah yang ingin memberikan komentar juga tambahan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, dari saya hadanallah yakum ajmain, kesimpulannya adalah bahwa kita harus mengambil hikmah, pelajaran, dan melakukan muhasabah dari setiap apa yang terjadi. Apakah yang menimpa kita atau menimpa orang lain, menimpa saudara-saudara kita. Terus melakukan muhasabah. Yang kedua, kita harus menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama saudara kita. Saya dengar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur udah memberikan bantuan 7,5 M gitu ya, 2,5 setiap provinsinya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, secara individu, secara personal, silahkan dikirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Untuk saudara kita mungkin bagaimana masjidnya supaya bisa segera terbangun kembali, supaya bisa mereka sholat berjamaah lagi. Syukur kalau misalnya dari jamaah ini kemudian ada akses untuk ke pengurus masjid yang di sana, langsung bawa bantuan di sana untuk melakukan perbaikan masjidnya di sana gitu. Mungkin itu lebih ini lagi. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, mengambil hikmah dari setiap hal yang terjadi bagi kita. Hadanallah yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.